Man, rambutnya dirapin aja ya. Rapin aja. Jadi marketing tuh emang harus jaga penampilan banget ya, Ay. Udah cantik loh kamu padahal. Mau sekalian perawatan nggak? Pijit gitu atau lulur? Pijitan gue nggak kalah enak kok dari pijitan nyokap gue. Boleh nanti kapan-kapan ya. Oke, berarti gunting aja ya. Iya. Lo yang ngambil duit gue ya di loker. Di? Kok lo datang-datang nuduh? Mana gue tahu di loker lo ada apaan? Duit gue hilang dan gue yakin lo yang ngambil. Kok lo fitnah? Oh gue tahu, lo pasti sirik sama gue kan? Karena semua customer suka sama gue, lo mau jatuhin gue, iya kan? Ngaku lo. Apa barang gue? Ya udah, emang lo punya bukti? Apa? Apa untuk kamu? Udah, cukup. Ada! Keluar ada! Ada keluar! Sini lo apa? Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Bu, kalau gini caranya saya ngundurin diri aja deh. Harga diri saya udah diinjek-injek di sini nih sama nih orang nih. Saya dibilang nyolong. Apa lu? Lihat tuh, Bu. Saya udah nggak tahan, serah deh. Keluar saya dari sini. Jangan kayak gitu dong, Manda. Tunggu dulu. Kamu tuh harus sabar. Kita belum bisa dibicarakan baik-baik. Gak bisa gue bicara baik-baik. Oh, Manda. Tahu aja tuh orang duitnya gue ambil. Haha, bagus lo cari ribut ya. Gue juga malas kerja di sana. Gaji nggak seberapa, temen-temen rese. Syukurin gue ambil. Kak Manda ya? Iya mas. Ada paket buat kakak. Oh oke. Mencuri itu nggak baik. Bisa jadi penyakit yang bikin kamu ketagihan untuk ngelakuinnya lagi. Sebelum terlambat, sebaiknya kamu bertobat. Heh, kurir. Lo kirim barang kirim aja deh. Gak usah ngelantur ceramain gue. Ngapain? Gue kasih bintang 1 mau? Kok saya dikasih bintang 1? Salah saya apa, Kak? Ya makanya lo... Makasih mas. Manda, ini kan masih sore, kamu udah pulang sih? Udah berhenti dari salon. Kamu berhenti? Terus gimana kita bayar kontrakan? Kan bulan ini aja kita belum bayar, nak. Ibu tahu nggak kenapa aku keluar dari salon? Gara-gara aku dituduh nyuri. Difitnah aku sama orang-orang. Terus sekarang ibu nggak bebanin aku sama masalah duit. Ibu aja nggak pernah bantuin aku. Diam aja deh, Bu. Sebenarnya ibu juga udah niat mau pijat keliling kok, nak. Banyak pelanggan ibu yang nanyain ibu. Tapi kan gak mungkin, nah, ibu kondisinya kayak gini. Ya udah kalau gitu nggak usah protes. Ini kenapa lauknya cuma begini? Duit dari aku yang aku kasih ke ibu kemana? Ibu simpen dah buat menghemat. Hemat ya? Makan nih tahu. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ibu kok nggak istirahat di kamar aja sih, Bu? Iya sayang, ibu ketiduran. Tadi ibu mesti nyiapin banyak pesanan, jadi mesti selesai malam ini. Ya Allah, Bu. Aini kan sekarang udah kerja. Aini udah bisa bantu keuangan kita. Tapi Aini sedih banget kalau misalnya kamu ngeliat ibu harus berberes kayak gini sendirian. Enggak, ibu nggak apa-apa kok. Ini fokus kerja aja. Sekarang kamu bersih-bersih, nanti ibu siapin makan malam ya, nak. Ah, nggak usah. Lebih baik ibu istirahat aja di kamar biar nanti Aini yang bikin makanan untuk Aini sendiri. Ibu istirahat dulu ya sayang ya. Tidur.
Iya. Biar rasa-rasanya enak. Bisa ya. Pakai Ini sayur boleh, nggak juga? ini boleh sayur-sayuran minta biji plastik ini. Udah, Pak, dua aja? Ya, boleh taruh dua aja, Dani. Walah, ay, cantik nemen tuh. Mau berangkat kerja ya? Makasih Bu. Ay, tempat kerjaan lo sekarang beneran enak ya? Di kantoran gitu? Tapi bukan di kantor plus-plus kan? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ini ya, tolong dijaga mulutnya kalau bicara sama anak saya. Saya berani menjamin 1000% dan percaya kalau Aini itu sekarang beneran kerja di kantoran. Ya syukur alhamdulillah atuh Bu Nurul. Kalau emang beneran di kantoran. Tapi sudah dicek belum kantor beneran apa bohongan? Jangan sampai Bu Nurul tadi bohongin kecolongan kayak dulu gitu. Astagfirullahaladzim, mulut pedas. Saya aja percaya, apalagi Bu Nurul ibu kandungnya. Ngaco-ngaco aja kalau ngomong. Saudara saya lagi nyari rumah, saya kenalin ke Aini. Tuh saking saya percaya sama Aini. Tuh, Bu Nurul lagi gak enak badan. Kesian. Agak pernah perhatian sama orang. Bu Nurul, kayaknya lebih baik Bu Nurul pijit ya Bu ya, biar enakan badannya. Bener nggak Dani? Ibu sebenarnya hari ini lagi kurang enak badan. Sekarang jadi kurang enak hati sama kurang enak kuping. Dengerin gosip dari ibu-ibu yang nggak bener ini. Tadinya ibu mau pijet di tempatnya Bu Sukma. Kira-kira Bu Sukma udah bisa mijet nggak ya? Harusnya sih bisa Bu, kalau lagi nggak ada pasiennya. Bu Nurul, ini mah izinkan Yayan menyampaikan sesuatu yang bukan hoak nih, ya. Ini mah nasihat dari Yayan. Nih, Bu, tukang pijit zaman sekarang ya, jangan dipercaya. Itu mah topeng doang biasanya. Karena tukang pijit zaman sekarang kebanyakan tukang nyolong. Astagfirullahaladzim. Ini nggak hoak, tapi seuzon sama aja ya, nadanya ya. Kita kan udah tahu dia itu warga kampung kita dan tukang pijit di tempat kita. Masa iya dia nyuri? Ya udah Bu, Aini berangkat kerja dulu ya. Kalian nanti Aini bilang sama Bu Sukma kalau ibu mau pijit ya. Iya sayang, hati-hati ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menigelis pisan. Sepertinya Bu Nurul itu masuk angin deh. Mungkin kali ya Bu, Aini juga kasihan kalau ninggalin ibu sendirian di rumah. Tapi ibu bisa kan hari ini datang ke rumah? Ibu tahu nggak kenapa aku keluar dari salon? Gara-gara aku dituduh nyuri. Difitnah aku sama orang-orang. Terus sekarang ibu nggak bebanin aku sama masalah duit. Ibu aja nggak pernah bantuin aku. Diam aja deh Bu. Bisa kok, nah ini bisa. Ya udah kalau gitu ibu siap-siap dulu. Kalau nanti ibu udah siap, ibu berangkat. Nah ini tenang aja ya. Sekarang pergi kerja aja dulu ya. Ya udah Bu, kalau gitu Aini langsung pamit ya. Iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya saya harus keliling lagi buat bantuin Manda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sukma. Alhamdulillah Bu Sukma mau datang. Saya memang agak kurang enak badan, pengen dipijet. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita langsung aja. Bu Sukma, mukanya kelihatan pucat. Bu Sukma beneran udah sehat? Iya Bu, nggak apa-apa. Ya udah tunggu sebentar, Iya, saya iya, siapin dulu Bu. ya. Iya. Astagfirullahaladzim, Bu Sukma, Bu Sukma, ya Allah, Bu Sukma, ya Allah, Bu Sukma, Bu Sukma. Astagfirullahaladzim, Bu Sukma, Bu Sukma, ya Allah, Bu Sukma. Memang terlihat sederhana dari luar, tapi di dalamnya cukup luas dan nyaman, Pak. Lingkungannya juga nyaman, Ya, tenang, saya suka. terima kasih Bapak, Ibu.
Maaf, saya angkat dulu. Halo? Ya katanya mereka senang, tapi mau berdiskusi dulu sama istrinya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Tolong anak saya! Tolong! Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong anak saya! Tolong! Astagfirullahaladzim. Tidak, makasih. Ya Allah, Dek. Aduh, Bu Nurul, saya minta maaf banget ini jadi ngerepotin ya. Gak apa-apa Manda, biarin Bu Sukma istirahat di sini dulu, kasihan. Nyusahin aja nih orang tua ya. Bu, gimana kalau saya gantiin ibu saya aja, sayang pijet? Ya emang sih Bu, pijitan saya nggak seenak ibu saya, tapi saya bisa pijet kok. Soalnya saya biasa lihat ibu. Manda, nggak usah nak. Ibu kan udah janji sama Bu Nurul. Ibu udah agak enakan kok nak. Bu Sukma istirahat aja, kasihan masih lemas. Manda kalau mau mijitin ibu boleh kok, nanti di sini aja ya. Oke, kalau gitu. Tapi saya antarin ibu saya pulang dulu ya. Iya. Hati-hati ya Bu Sukma. Yuk Bu. Iya, Bisa? makasih Bu. Iya. Pelan-pelan ya Bu. Mari Bu, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu nih kerjaannya nyusahin aku terus ya. Maaf Manda, ibu itu niatnya cuma pengen bantu kamu aja nak. Ya tapi itu namanya ngerepotin Bu, tambah beban. Nyusahin tau nggak? Udah deh, ibu di rumah aja, jangan kemana-mana, aku mau pergi. Sayang, kamu mau kemana? Ya cari duit lah, ngapain lagi? Nanya. Sayang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya Allah. Ya Allah, anak saya. Makasih ya Mbak. Makasih banyak Mbak. Ibu, ini anaknya. Coba diperiksa, takut kenapa-napa. Anak saya nggak apa-apa kok Mbak. Makasih ya. Alhamdulillah. Lain kali hati-hati ya Bu. Wah, barusan Mbak saya lihat keren banget loh. Jarang loh ada orang kayak kamu yang mau nolongin orang sampai segitunya. Saya benar-benar kagum dan saya rasa saya tidak akan menyesal jika transaksi dengan orang kayak Mbak. Saya sepakat untuk mengambil unit ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Nanti langsung kabarin aja Aini ya. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Iya. Mbaknya agen properti ya? Iya Bu. Saya boleh minta kartu nama Mbak? Kebetulan saya lagi cari hunian baru untuk ibu saya. Boleh? Boleh sekali Bu. Ini kartu nama saya. Panggil aja Aini. Saya akan ngerekomendasiin properti yang terbaik untuk Mbak. Makasih ya Mbak. Saya permisi dulu. Iya, baik. Hati-hati di jalan, Mbak. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat closingan juga. Jidan. Gue bisa manfaatin peluang nih. Gue punya kesempatan buat pijet sambil ngambil barang berharga biar cepat dapat uang. Ini tuh kalau pulang sore ya Bu Nurul? Iya.
Dia tuh kalau mau saya pijet, boleh juga loh, Bu. Iya boleh. Tapi mau nggak ya dia kalau saya pijet? Bu Nurul? Bu? Lumayan banget ini jual gelangnya Bu Nurul. Beli apa ya? Beli perhiasan baru, beli baju baru, terus perawatan. Tahu gitu jual aja semuanya nih. Cukup lah tapi ya, cukup nih kayaknya segini nih. Harta yang didapat dengan cara yang haram hanya akan nyakitin dan ngerugiin diri kamu sendiri. Suara siapa tadi barusan? Walah, greges tenan awakku. Kayaknya perlu diurut deh. Loh, itu Manda. Tak samperin ah. Walah, Manda, kamu di sini toh. Manda, aku dengar dari Bu Nurul katanya kamu pinter mijet. Kayak ibumu yo. Oh iya Bu, soalnya kan ibu saya tuh lagi drop, jadi kasihan saya yang mijet. Kalau gitu kamu bisa ndak pijitin aku? Soalnya beberapa hari ini badanku pegel-pegel toh. Wah, kesempatan bagus nih. Bisa Bu, bisa. Mau kapan? Ya udah yuk, sekarang ke rumahku. Sekarang? Yuk, bisa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam sayang. Bu, alhamdulillah hari ini kerjaan Aini lancar dan ada yang mau beli properti dari Aini Bu. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Iya, semoga aja Aini bisa bikin warung makan untuk Ibu yang seperti Aini bilang kemarin. Amin sayang, semoga apa yang Aini cita-citakan, harapan Aini terkabul ya nak. Iya. Kenapa sih Bu? Ibu nyari apa? Ini Ibu kan ada beli perhiasan, memang sengaja buat Ibu tabung. Rencananya Ibu mau pakai, nanti Ibu jual untuk modal buat usaha kita itu sayang. Kok nggak ketemu ya? Oh, Ibu lupa naruhnya kali, nggak mungkin ditaruh di sini nggak sih? Iya. Kok Ibu bisa lupa ya Ibu taruh di mana? Ya udah kalau gitu Aini mandi sebentar, nanti Aini coba bantu cari ya. Iya sayang. Iya. Bentar ya Bu. Kok bisa nggak ketemu ya? Lumayan juga nih jadi tukang pijit keliling di kampung ini. Banyak ya barang berharga yang bisa gue tilep. Jam, perhiasan, kalung, anting, duit. Bagus-bagus banget ya. Gak nyangka gue orang-orang kampung ini bagus barangnya. Wah, gila sih ini. Kaya nih gue kalau gini caranya kan.
Silakan, Neng. Neng, jangan lupa ya, besok datang lagi. Iya, Pak. Neng, ini dari Bapak ya. Makasih ya, Pak. Iya, Neng. Makasih loh. Enak juga nih dapat duit cepat. Kalau gini kan jadi lebih banyak dapatnya dari sebelumnya. Buset, ini mah banyak banget. Kebeli nih handphone baru. Lagian siapa sih yang gak mau sama aku? Cantik, mulus, seksi lagi. Ya, kok ada flag? Bisa sih. Kok gini caranya harus rajin perawatan nih. Sepertinya ibu harus ikhlasin deh gelang ibu, nak. Ini nggak habis pikir deh, Bu. Kok bisa ya? Perhiasan yang ibu simpan baik-baik, itu tiba-tiba ngilang. Atau ibu inget nggak siapa yang terakhir datang ke rumah? Yang ke rumah kita itu cuma Bu Sukma sama anaknya waktu mijat ibu. Terus sampai ngambil pesanan makanan, udah nggak ada lagi. Manda, ibu boleh minta tolong beliin obat buat ibu nggak, Nak? Obat ibu habis. Ibu kerjaannya tuh ngabisin duit aku terus ya? Ibu minta maaf sayang, nanti ibu ganti ya. Ibu kan sekarang kondisinya seperti ini, nggak sehat. Tapi nanti kalau udah sehat, ibu janji keliling buat pijat lagi ya, Nak. Nih. Beli sendiri. Gak ada waktu gue. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu mau kemana, Bu? Biar saya antar. Nggak usah, Nak. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Ibu, biar saya antar aja ya. Takut nanti ada apa-apa di jalan. Yuk. Ini beberapa hari pakai masker ini muka gue kok malah makin gatel ya? Jangan-jangan nggak cocok nih gue. Cepet deh. Aduh, malah merah-merah sih muka gue tuh kan. Nggak cocok nih gue jangan-jangan. Ya rusak deh nih muka. Mana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih, Anak. Ibu kenapa bisa pulang sama kurir kurang ajar?
Manda? Manda, kamu nggak boleh ngomong gak sopan kayak gitu. Dia itu udah bantu ibu, nak. Ibu, obatnya diminum teratur supaya cepat sembuh. Terus banyak istirahat, Bu ya. Iya, nak. Makasih ya. Tolong jaga ibu kamu. Beliau sedang sakit. Ngapain ngatur-ngatur gue? Pulang lo. Manda. Manda, kamu nggak boleh bicara kurang ajar sama orang lain. Warno, maling! Mana? Kamu kan yang udah nyuri-nyuri barang-barang kita. Sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu sebentar ya. Manda anak saya itu tidak mungkin mencuri. Tapi sejak kami pijit sama Manda, Bu Sukma, barang-barang kami pada hilang. Ya, betul. Ya. Aduh Pak, kan saya cuma mijet, gak mungkin dong saya mencuri. Lagian kalau saya nyuri, kapan saya nyurinya? Gak mungkin sempat kan? Mana ada sih maling aku? Udah, kita cek aja ke dalam, Bapak, Ibu. Sebentar, Pak. Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong tenang dulu ya. Bapak. Nah, ini tas dia nih. Nah, ini jam saya nih, Bu, Pak. Benar kan kamu, Manda, pencurinya? Udah, Bapak, Ibu, kita seret dia kantor polisi aja. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu ya. Aduh Pak, Bu, aku minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak, beneran aku nggak maksud buat nyuri. Aku tuh cuma pengen pijit, tapi aku tuh butuh uang, aku butuh bayar kontrakan, terus ibu aku lagi sakit, aku harus beli obat, aku minta maaf ya Bu, Pak. Itu bukan alasan, Manda. Maling-maling aja. Ayo, Bapak-bapak, Ibu, kita bawa ke kantor polisi aja. Bapak, ibu-ibu, saya mohon sabar ya. Ini bukan kesalahan Manda. Ini kesalahan saya. Ya udah, kali ini kita maafin karena kita ngeliat ibu kamu, Manda. Tapi lain kali kita nggak akan kasih ampun kamu. Ayo Bapak Ibu, kita pergi aja. Bisa juga gue jadiin ibu buat tameng kalau nanti warga pada ribut lagi. Kali ini kamu harusnya bersyukur. Kamu bisa lolos dari amukan warga. Tapi sebaiknya kamu sadar. Karena dengan mencuri, itu hanya akan merugikan kamu dan keluarga kamu. Berisik. Ngapain lo selamain gue? Hah? Pulang! Cepetan pulang! Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya, nak. Manda. Ini pesanannya ya, Najidan. Aduh, Ibu benar nggak nyangka dengan kelakuan Manda. Sampai-sampai warga ngegerebek rumahnya. Najidan nggak sendiri kan tadi? Apa jangan-jangan perhiasan ibu yang hilang itu diambil sama Manda, Bu? Tapi kan Ibu nggak mau suuzon. Tapi kalau memang Manda terbukti, berarti dia yang ngambil, Bu. Soalnya kan cuma customer sama dia yang datang ke rumah. Ya, tapi coba deh nanti Aini tanyain langsung ke Manda. Kalau memang sesuatu itu adalah rezeki kita, insya Allah akan kembali ke kita. Ya udah, Bu Nurul, Aini, saya pamit duluan. Kuenya udah ditunggu sama anak-anak di yayasan. Mudah-mudahan suka sama kuenya. Pasti suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gatel. Apa sih ini muka? Aku jadi jerawatan gini sih. Ih. Sial nih, pasti gara-gara masker nih. Merah-merah jerawatan. Salah beli masker ini namanya.
saya Manda. Yang kemarin itu loh Mas, kan Mas minta saya buat kesini lagi buat pijit. Muka kamu kenapa? Kok muka kamu jelek banget? Nggak mau ah, saya pijit sama kamu. Udah, pergi. Nanti saya ketularan. Pergi. Aduh, ini kok makin parah gini sih? Nah, ini mah makin parah. Kok parah sih ini? Aduh, gatal. Gatal. Perih. Kok perih ya? Iu. Pakai keluar nananya lagi nih sih, makin parah banget. Gimana ini? Iya. Itu tolong kamu sampaikan aja. Iya. Udah dulu ya. Iya, siap. Oke, makasih. Pak Bayu? Kamu Manda? Pak? Iya, ini saya Manda. Pergi kamu, Manda! Aku jujur lihat kamu! Pergi! Pak! Ini pasti gara-gara jerawat gue nih. Gimana dong caranya? Nih kalau gini caranya, gimana gue bisa pijit lagi? Gimana mau kaya nih? Nggak jadi kaya gue kalau gini. Masa orang-orang bisa sampai jijik gini sih? Gak tau. Tapi ini emang parah banget sih. Gimana ya? Kok yang keluar ini? Solusi cepat bikin wajah memikat dengan pelet dan jimat. Bah, saya kesini, saya mau bisnis saya laris manis. Dan bisa nggak kalau muka saya ini jadi cantik lagi? Jadi supaya saya bisa tarik pelanggan lebih banyak lagi yang mau dipijit sama saya, bisa kan? Itu gampang. Kamu bisa pakai pelet kembang kantil. Pelet kembang kantil. Ini kembang kantil. Terus itu diapain? Direndam sebagian. Dan sebagiannya juga kamu makan. Dan saya akan kasih mantranya. Air rendaman kembang kantil ini harus dicampur ke minuman pelanggan kamu. Dijamin kamu akan puas melihatnya. Ya Allah. Nanda, aduh, ini kirain siapa? Itu bunga kantil buat apa? Oh ini buat, ini cuma buat ini kok, pengharum ruangan aja. Yaudah, aku sibuk banget, aku duluan ya. Manda tunggu. Ada yang mau aku tanyain dulu sama kamu. Aku sempat dengar beberapa warga barangnya ada yang hilang. Kamu sempat ngeliat perhiasan ibu aku nggak di rumah waktu mijit? Aku bukannya bermaksud mau menuduh. Hanya di sini aku cuma mau nanya. Iya benar, gue memang sempat ambil barangnya warga, tapi udah gue kembaliin kok. Dan gue nggak pernah sekalipun ambil barang ibu lo. Nah ini, gue tahu gue pernah bikin salah. Gue pernah nyuri. Dan walaupun gue minta maaf, pasti orang-orang nggak akan percaya lagi kan sama gue. Tapi rasanya tuh sakit banget kalau masa lalu lo diungkit-ungkit terus sama orang. Lo ngerti kan perasaan gue?
Maaf ya Manda. Iya, gue duluan ya. Ngapain sih? Ngapain masuk-masuk? Ini ibu cuma ngasih minuman hangat buat kamu, nak. Ya siapa yang minta? Gak ada. Udah keluar cepetan. Ibu keluar gak? Keluar. Manda, Ibu keluar sekarang. tapi kamu ngelakuin apa sayang? Bu, udah deh keluar deh ah. Cari ribut terus deh ibu. Sayang, ini bentar kamu lagi. Nggak ada, keluar. Nggak ada, cepetan. Tutup pintunya. Makin tua makin jadi beban aja. Mama nggak kesel. Saya pernah dapat rekomendasi dari Aini, tapi baru bisa hubungin kamu sekarang untuk pijat suami saya, Mas Dio. Iya nggak apa-apa kok Bu, bisa kok kalau sekarang. Sebentar ya, saya panggil suami saya dulu. Dia semingguan kemarin lembur terus, makanya sekarang baru berasa badannya pegel-pegel. Mas Dio? Mas? Kayaknya bisa nih kalau gue buktiin ritual kembang kantil itu. Berhasil atau enggak ya? Mas, ini Manda yang mau pijat Mas. Mas, capek banget ya? Sampai nggak fokus gitu? Iya. Pijatan kamu enak banget, Manda. Masa sih Pak? Pas buat badan yang lagi pegal. Bagus deh kalau Bapak cocok. Sebelah sini Pak. Sakit nggak kalau ini? Enggak kan? Pak, diminum dulu biar makin fit. Gimana Pak? Kamu cantik banget, Manda. Saya siap melayani 24 jam. Jadi kalau Bapak butuh apa-apa, kabarin ya. Oke.
Sarapan dulu yuk. Gak usah Bu, ini aku buru-buru soalnya abis ini masih ada kerjaan lagi, nggak apa-apa kok. Aku langsung duluan ya. Makasih ya Bu ya, makasih Pak. Buru-buru, Manda. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Pak, Gimana? udah sehat kan? Yes. Ini laku berapa kira-kira kalau dijual ya? Bagus banget lagi nih. Cepet kaya kalau dengan caranya kan? Kamu pikir harta yang kamu ambil dengan cara yang curang itu akan membawa kamu ke kebahagiaan? Apa urusan lo ngomong kayak gitu ke gue? Urusannya bukan harta yang kamu ambil, tapi jalan yang kamu pilih. Kamu menipu, kamu mencuri, bahkan kamu menggunakan ilmu yang dibenci oleh Tuhan. Kamu tahu ini jalan yang salah, Manda. Dan jalan yang kamu pilih ini hanya akan membawa kamu lebih jauh dari jalan yang benar. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Ngapain lo ngomong gitu ke gue? Ikutin gue pasti kan? Hah? Lo kalau sampai macam-macam gue teriakin sekarang. Tolong! 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 Hah, kok hilang? Masa siang-siang ada sayatan sih? Sebentar. Manda. Manda, ini ada Bu Nurul sama Nak Aini, Nak. Manda. Maaf ya, Bu Nurul, Aini mungkin Mandanya sudah tidur. Udah nggak apa-apa, nggak usah repot-repot Bu Sukma. Saya dan Aini kesini mau jenguk Bu Sukma, pengen lihat keadaannya. Mudah-mudahan udah lebih sehat ya. Alhamdulillah, baik. Sekali lagi terima kasih loh Bu Nurul sama Nak Aini mau menyempatkan diri untuk mengunjungi saya. Saya beruntung sekali punya tetangga seperti Bu Nurul dan Nak Aini. Alhamdulillah. Maaf, tapi Aini boleh numpang ke toilet, Bu? Oh, iya Nak. Toiletnya ada di belakang sana ya. Oh, di sana? Iya. Permisi dulu ya. Mana ya toiletnya? Ngapain masuk kamar orang? Maaf, Aini tadi lagi mau nyari toilet. Keluar! Iya. Ya Allah, persis dengan penglihatan aku waktu itu. Manda kok makan bunga kantil kayak begitu? Bu Sukma, kalau begitu kami pamit dulu ya. Saya doakan semoga Bu Sukma cepat sehat biar bisa mijit saya lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Nurul. Bu Nurul juga jaga kesehatan ya. Amin. Ayo sayang, mari Bu. Iya. Saya minta maaf. Jangan salahin Manda ya. Ini kesalahan saya, nggak bisa ngedidik Manda. Kita bakal aja. Nah, Aini, kenapa? Kok mendadak pucat seperti itu?
Aini? Gak apa-apa Bu Sukma. Ini cuman mau ngasih tahu aja kalau Bu Sukma ada apa-apa dan Ibu nggak bisa dihubungin, hubungin Aini ya. Oh, iya nak, iya. Ya nanti Ibu telepon Aini ya. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Baiklah, kalau begitu kami permisi ya Bu Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sayang. Mari Bu. Iya. Loh, tarifnya bukan 200.000. Udah naik Om, jadi 1 juta. Harga minyaknya aja udah berapa? Lagian Om memangnya nggak mau aku pijitin biar enak. Ya nggak apa-apa sih kalau Om nggak mau. Tunggu. Berapapun kamu minta, aku bayar kok. Asalkan kamu yang mijit. Oke. Ya udah, sekarang kamu masuk ya. Gimana Mbak Mutia? Rumahnya luas dan nyaman nggak? Ya lumayan. Kenapa Mbak? Ada yang kurang kah atau ada yang perlu diperbaikin? Mbak Mutia nggak apa-apa bisa bilang sama Aini apapun kok. Bisa Aini bantu Mbak. Bukan soal itu. Ini soal tukang pijat yang pernah kamu rekomendasiin, yang pernah pijat suamiku. Oh, Manda maksudnya Mbak. Kenapa Mbak, ada apa? Kayaknya ada barang suamiku yang hilang setelah Manda pijat suamiku di rumah. Tapi bukannya nuduh Manda ya. Mungkin aja suamiku yang teledor, lupa naruh barangnya di mana. Aduh, ibu-ibu. Pagi-pagi begini udah pada emosi aja, kenapa sih? Mana Manda anak kamu itu? Dia udah berani godain suami orang. Ngakunya pijat refleksi. Mana ada pijat refleksi jutaan? Anak lo pingin kesempatan kan nawarin plus-plus kan? Walah, bergedes tenan. Ternyata pijitnya nambah nganu-nganu yo. Iya. Nganu-nganu. Ibu-ibu, maksudnya gimana ya ibu-ibu? Saya nggak pernah kok maksa suami ibu-ibu semuanya buat pijit sama saya. Malah selama ini saya yang dipaksa untuk pijit mereka. Beneran deh, saya tuh cuma pijit, saya cuma cari uang. Saya butuh banget uangnya buat rumah, buat ibu saya. Kalau kamu nggak mulai duluan, mana berpikiran sih laki-laki untuk kasih uang duluan? Iya, bener. Lu denger gak tuh kata ibu ini? Ibu-ibu, udah tenang aja, nanti saya insya Allah ingetin Manda supaya nggak macem-macem ya. Ya udah deh. Ini kita anggap sebagai peringatan terakhir ya. Paham ya, betul. Cabut, kita bakar. Iya, bakar. Ayo. Manda, kamu tuh dengerin ibu ya. Ibu tuh pesen sama kamu tuh jangan macem-macem ketika mijitin orang. Lah, ibu kok malah percaya sama mereka? Harusnya ibu percayanya sama aku dong, kan aku anak ibu. Bikin aja aku kesel terus, Bu. Awas ibu. Sakit. Manda, sayang. Kenapa? Ih, jangan pegang. Manda, sayang. Dengerin ibu, nak. Dengerin ibu. Kamu jangan pernah berbuat salah. Ibu takut kamu kena teguran Allah. Apalagi azab Allah, nak. Apaan sih, Bu? Azab-azab? Gak percaya, aku gak ada azab tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Bu. Ini jadi gak enak banget, Bu. Sama Mbak Widya.
Aini yang udah ngerekomendasiin jasa pijit Manda, Bu, ke orang-orang sama Mbak Widya. Dan Aini ngerekomendasiin jauh sebelum tahu kalau dia itu suka nyuri. Ibu masih berharap mudah-mudahan apa yang dibilang warga cuma hoak dan Manda benar-benar mau bertobat dan gak ngulangi perbuatannya lagi. Tapi ini sudah terbukti, Bu. Bukan cuma barang aja yang dia ambil, Bu. Tapi dia berusaha untuk godain klien cowok. Astagfirullahaladzim. Kok Manda jadi seperti itu ya? Ya elah, kan aku udah bilang ya Bu, gak suka nih aku makanan-makanan kayak gini. Manda, gak boleh kamu ngomong gitu sayang. Mestinya kamu itu bilang alhamdulillah karena kita masih bisa makan. Berisik. Manda. Apa, gak ada duit kan nih? Pakai nih duit. Biar beli lauk yang enak-enak deh sekalian. Manda, ibu gak mau ya make uang yang asal-usulnya gak jelas dari mana. Coba ibu tanya kamu, dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Jadi ibu percaya sama gosip-gosip murahan di luar tentang aku yang orang-orang bilang? Percaya? Kalau nggak mau pakai duit dari aku ya udah nggak usah. Tapi ingat ya Bu, ntar kalau ibu sakit, kalau ibu sampai meninggal, nggak usah nyusahin aku. Astagfirullahaladzim. Manda? Kamu cantik sekali hari ini, Manda. Mas? Mas, kamu kenapa? Loh, kok badan kamu panas, Mas? Kayaknya aku sakit banget. Mumpung besok weekend, kayaknya aku butuh Manda lagi deh. Ya udah, aku kerokin ya, Mas. Gak usah. Kamu kan bukan tukang pijat. Nanti rasanya bakal beda. Kalau Manda kan tukang pijat, pasti badan aku langsung fit dikerokin sama dia. Kita cari tukang pijat yang lain ya? Jangan, aku tuh udah nyaman sama pijitannya Manda. Please, Ma. Ya udah, besok aku telepon Manda ya buat kesini. Kasih ya, Ma. Tut, lu udah denger belum? Gua baru dapet info nih dari warga nih. Semua udah pada komplain. Mereka gelisah karena suami-suaminya tiap malam minggu udah pada pesen jasa pijit si Manda. Olo Yen, pantesan atuh suami ibu teh nanyain mulu tuh si tukang pijit. Untung aja ibu teh inisiatif sendiri. ATM-nya, M-bankingnya iput amanin biar aman, terkendali gitu. Pinter lu, Put. Loh. Suami-suami tetangga juga pada bilang ya, katanya kalau abis dipijitin Manda, barang-barangnya pada hilang. Barangnya? Lah, maksudnya barang-barang berharganya pada hilang. Gitu kalau ngomong diperjelas. Kirain teh barang naon gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, ibu-ibu, pagi Dani. Nah, ini nih ya, biang keroknya. Asal bagaimana Manda bisa mengorbit
di Warkamsi sebagai tukang pijit andalan para lelaki. Nah, ini nih berkat referensinya Bu Nurul inilah Manda jadi melejit sekarang. Lah gimana sih Bu Nurul? Barang-barang warga itu pada hilang. Maksudnya barang-barang berharga. Tanggung jawab Bu Nurul. Ibu. Jangan nyalain Bu Nurul dong. Bu Nurul kan niatnya baik. Cuman ngebantuin doang. Dikepret sayur seger nih otaknya nih. Kalau misalkan ibu-ibu mau nuduh Manda, cari bukti yang jelas dulu. Baru bisa nuduh yang benar. Ya? Lah ini ya, sok jadi pahlawan. Ayo males. Ya, cuma numpang berisik doang, kagak belanja. Kamu yakin bisa mijit dengan tangan kayak gitu? Bisa kok Bu, kan masih ada tangan kiri. Sayang, cup. Kenapa sayang nangis terus? Mas, ya udah aku bawa ke taman ya. Oke. Sayang, kita ke taman yuk. Papa mau pijit dulu. Ayo. HP saya ketinggalan. Apa balik lagi aja ya? Tapi nggak usah deh. Kan cuma bentar doang. Manda, kamu tuh bikin aku nggak bisa tidur. Gara-gara mikirin kamu terus. Aduh Dek, kenapa sih nangis terus? Astagfirullah, perasaanku jadi nggak enak ya. Keburu-buru sih Mas. Karena mau dipijit sekarang. Apa-apaan ini Mas? Sayang. Tolong Bu, saya dipaksa sama suami. Ibu saya tuh nggak mau. Seperti yang kamu lihat, Yang. Yang. Aku nggak percaya kamu kayak ini Mas. Yang. Sayur, ibu-ibu pada ngumpul sini ngumpul. Dani. Ben sepi banget. Iya sepi banget ya ini ya. Kayak hatinya Dani tanpa Aini. Ya bisa aja gombal. Enggak gombal, beneran ini. Ya udah ini deh mau beli cabai merah segini aja. Padahal selangkah lagi tuh gue dapat harta Dio. Jadi kan pakai kepergok Widya segala gue. Udah denger belum berita belakangan ini tentang si Manda? Oh iya. Kan lagi rame banget tuh. Aku sempet dengar sih. Cuman emang benar itu buktinya? Ya belum pasti sih, cuman hampir semua orang yang pijit sama dia itu ceritanya sama. Kayak gitu semua ini. Widya, dengerin aku dulu Widya. Widya, aku tuh nggak tahu apa-apa. Kamu mau jelasin apa? Mana bedanya kan? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Nggak mau tinggal di sini lagi. Widya, Widya. Widya. Maafin aku. Aku mohon kamu jangan pergi, Widya.
aku kepikiran sih. Gimana kalau aku nyamar aja, pura-pura pesen jasa pijitnya Manda. Nah, begitu Manda beraksi, siapa tahu aku bisa mergokin dia, ya kan? Aduh, Dani nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah. Yang ada nanti kamu malah dapet masalah loh. Udah, ini kamu tenang aja, ya. Semuanya pasti aman. Aku yakin aku pasti berhasil. Pokoknya kebenaran itu harus ditegakkan, ya. Tenang aja. Terserah kamu lah. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Makasih, Assalamualaikum. Sama-sama ini. Waalaikumsalam. Kalau gua kali ini berhasil, pasti semua warga bakal nganggep gua pahlawan. Dan Aini pasti langsung jatuh cinta sama gua. Untung gue denger rencana lo ya. Bagus banget loh mau ngerjain gue. Oke, gue kerjain balik, lihat aja. Waduh, gue bakal dipijit sama cewek nih. Kok jadi deg-degan gue ya? Tapi nggak apa-apa. Pokoknya gue harus berhasil kali ini. Supaya Aini bangga sama gue. Aduh, mana nih Manda? Kok belum datang-datang juga ya? Hai Dani. Hai Manda. Akhirnya datang juga, ditunggu-tungguin. Ini badan Dani udah pegal banget dari tadi. Wah, pengen dipijit. Gitu, tenang aja. Semuanya yang pegel-pegel, otot halus, otot daging, semuanya pasti hilang. Oh iya. Ya udah. Terus ini dimulai dari mana ya? Duduk dulu. Nih, aku bawain kamu minuman. Jadi sebelum dipijit, kamu harus minum ini dulu. Ini ramuan herba kok. Biar otot-otot kamu tuh semua rileks. Jadi aku gampang pijitnya. Minum ya. Oke, Manda. Katanya mau jebak gue. Malah kejebak duluan kan? Kalau udah minum air rendaman bunga kantil dari botol itu, udah gampang ini sih. Habisin. Enak kan? Gak pahit kan? Banget. Buka dulu ya bajunya. Iya, buka aja. Enak banget nih. Ada suara minta tolong, Pak. Iya, itu suara kayak di kontrakannya si Dani, Pak. Ayo kita ke sana, Bapak. Ayo deh, ayo. Ayo. Tolong! Tolong! Saya mau diperkosa. Tolongin saya, Pak. Saya takut. Bapak.
Saya difitnah ini, Pak. Udah jelas. Saya nggak ngelakuin apa-apaan, Pak. Apa iki kok ora kena ame? Bu, tolong Bu. Saya ini nggak salah apa-apaan. Alah, si Dani. Mau diapain tuh anak? Emang nate si Dani ngelakuin apa sampai dibawa polisi segala? Nih si Dani udah berbuat bejat mau Manda. Mustahil atau eta mah bohong, mal mungkin. Masa sih, Dan? Saya tuh cuma mau pijit loh buat dapat uang. Kenapa saya dijahatin kayak gini? Ya, jangan kebiasaan main hakim sendiri. Kita harus mendengarkan cerita, bukti dari kedua belah pihak. Emang kalian lihat kejadian Dani memperkosa tadi? Enggak kan? Kurang bukti jelas apa lagi? Betul itu. Astagfirullahaladzim, Bapak. Beneran, saya nggak ngelakuin seperti yang dituduhin. Kalau nggak percaya, bawa aja saya ke kantor polisi. Saya berani, saya nggak takut. Orang saya nggak salah apa-apaan. Gimana, Manda? Kamu bisa ngebuktiin tuduhan kamu barusan? Atau kita sama-sama ke kantor polisi? Kenapa sih kalian semua tuh seneng ya lihat perempuan tertindas? Emang aku tuh nggak cukup ya? Aku mau kenapa nggak ada yang percaya? Kalau memang nggak ada bukti, berarti jelas ini semua hanya salah paham. Ya tolong lepasin Dani dan boleh bubar semuanya. Ya Allah. Tega banget Manda ya nuduh ya. Bubar. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Gua nggak dipukulin gua. Saya tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Kalau kamu melakukan ini terus, kamu nggak akan berakhir dengan baik, Manda. Gak usah sok pahlawan lo. Enak gue denger omongan lo. Bu, air Bu. Bu, itu dia Bu, orang yang hampir Anda. Jangan beli di situ dah. Kita cari tempat lain aja dah. Yaudah yuk Bu, yuk. Bu, nggak kayak gitu ceritanya Bu. Dengerin dulu Bu. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini sih Allah. Padahal kan Dani kagak ada niatan yang aneh-aneh. Ya Allah. Dani. Nurul, Aini. Kan aku udah bilang sama kamu tuh jangan ikut-ikutan sosokan ngejebak. Jadi kayak gini kan kena masalah juga untuk kamu. Aini, udah sabar sayang. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Aini, Bu Nurul. Sebenarnya Dani juga ngerasa aneh. Kenapa Dani nggak berkutik di depan Manda? Rasanya dia tuh berubah jadi cantik banget di depan matanya Dani. Terus Dani nggak bisa nolak apa yang dia suruh. Aduh, Nak Dani, ibu tuh bener-bener kecewa sama Nak Dani. Kok bisa Dani yang baik tiba-tiba jadi sama seperti cowok-cowok yang lain? Kan Nak Dani yang ibu tahu adalah anak yang baik, kok tiba-tiba jadi seperti ini? Bu Nurul, Aini, Dani bener-bener minta maaf banget. Dani nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Dani tuh ngerasa begitu Dani minum minuman yang si Manda kasih, terus Dani kayak berubah jadi nggak sadar gitu. Assalamualaikum, Manda. Ada apaan lagi? Ada yang mau aku obrolin sama kamu. Ini soal Dani. Aku yakin banget, Dani nggak pernah sesekali untuk berniat kamu. Ya salah sendiri. Ngapain teman kamu so ngide? Mau ngejebak aku duluan. Ya aku jebak balik lah. Lagian kamu pikir aku mau repot-repot kayak gini? Jadi kamu beneran ngejebak Dani? Kalau iya emang kenapa? Udahlah ya, malas aku ngomong sama orang kayak kamu. So munafik, so bijak. Tunggu dulu. Lepas ah, ngapain pegang-pegang? Tunggu dulu, Manda.
Ada apa, nak? Di luar kok berisik? Kamu berantem? Sayang, orang-orang itu udah mulai resah sama apa yang kamu lakukan. Kamu berbuat sesuatu lagi kan? Kamu tahu kan, nak? Orang-orang itu udah mulai nggak tenang sama perbuatan kamu. Ibu mohon, nak, ibu mohon kamu tobat, nak. Sebelum malapetaka menghampiri kamu. Apaan sih? Bawel tau gak ibu? Hidup ini tuh keras, Bu. Ibu mau sampai kapan hidup susah? Kita itu lebih baik hidup susah, nak. Daripada kita hidup dari uang haram dan tidak baik. Itu nggak akan berkah, sayang. Oh ya udah, kalau ibu nggak suka, ibu pergi aja sana ke panti jompo sekalian. Nah, ibu mohon kamu jangan seperti ini sama ibu, nak. Ibu itu begini karena ibu ingin yang terbaik buat kamu. Ibu gak mau kalau nanti kamu itu hancur atas apa yang kamu lakukan saat ini. Shh, berisik, udah ibu aja tobat sendiri. Ya Allah, tunjukkan jalan yang terbaik buat anak hamba, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aini. Mbak Widya, tumben main ke rumah, Mbak. Ada apa, Mbak? Aini, saya datang ke sini untuk bicara soal Manda. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku yakin dia berbuat hal yang tidak beres. Suami saya sempat tergoda sama dia, tapi aku udah konsul dengan Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, suami saya kena gangguan gaib. Ya, semacam pelet gitu. Astagfirullahaladzim. Mbak Widya, tapi apa benar itu pelet? Waduh, semua mulai aneh sejak Manda sering datang ke rumah. Dan aku yakin semua barang-barang saya dan uang saya dicuri sama dia. Ya Allah. Loh, Bu Yeyen? Bu Yeyen ngapain? Bu Yeyen nguping pembicaraan kita dari tadi. Ya elah, Bu Nurul. Yayan mah kagak ada maksud nguping. Ya sebenarnya Yayan ada keperluan tadi, tapi karena denger ngomong pelet, jadi mau kagak mau dah Yayan nguping. Ya udah deh Bu, Yayan kudu nyampein kabar ke Warkamsi ya. Permisi. Astagfirullahaladzim, si Yayan bener-bener deh. Emang resep banget nih anak nih. Yo kita usir aja si Manda toh ya. Iya, tuh bocah bukan cuma nyolong. Nih, si Dani kemarin hampir aja. Iya benar, saya hampir masuk kantor polisi gara-gara dituduh sama si Manda. Udah. Manda! Dasar orang-orang stres. Udah enggak, Bu. Manda keluar, Manda! Keluar, Manda! Iya. Olo menili lapisan atau muka pantonannya? Ada apa ya ini rame-rame? Ada apa? Aduh, ibu tahu nggak tuh anak ibu si Manda? Manda itu bukan cuma tukang nyolong, tapi sekarang udah alih profesi. Dia udah jadi penggoda laki-laki Warkamsi. Bener pisan, termasuk suami ibu digoda tas sama si Manda teh. Aduh, ibu-ibu saya minta maaf. Dia tenan. Wih,
ibu yang minta maaf. Yang minta maaf itu si Manda dong. Iya, udah. Kita cari aja ke dalam. Ayo. Ya teh, aya emasnya tingali. Barang-barang yang dicuri si Manda tapi belum sempat dijual. Sok rek ngelak kumaha deui ieu teh, Bu. Nah, Put, buktinya, Put, ada. Bukti nyata. Tuh. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf. Jangan salahin Manda ya. Ini kesalahan saya nggak bisa ngedidik Manda. Ulu, kenapa si Manda yang nyolong ibu yang minta maaf? Udahlah, kita bakar aja. Yuk kita bakar aja. Bakar aja. Kok berhenti tuh ya? Tolong jangan anarkis. Yang harus diminta pertanggungjawabannya adalah Manda, bukan Ibu Sukma. Jangan nyakitin orang yang tidak bersalah. Apa yang mau bakar rumah? Hah? Maksudnya apa itu, Bu? Maafin kami Bu Sukma. Terus sekarang teh si Mandana kemana? Saya nggak tahu Manda kemana, tapi sepertinya Manda kabur lewat pintu belakang. Hah? Waduh. Udah kita kejar aja yuk. Ya udah, kita cari lagi aja. Cepat ayo. Mana tahu dia masih ngumpet. Yuk, ayo. Ayo, Bapak. Ayo, Ibu. Ibu, ayo. Udah, ayo. Enggak. Kamu pikir kamu bisa kabur? Apaan sih enggak? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin? Gara-gara pelet kamu, keluargaku hampir hancur. Ikut aku. Nggak mau. Dikit lagi. Udah telat lagi. Tangan gue. Tangan gue. Astagfirullahaladzim, Manda. Ya Allah. Alhamdulillah, Manda baik-baik saja. Cuma tangannya terluka parah karena infeksinya menyebar terlalu cepat dan terpaksa mengamputasi kedua tangannya. Manda yang sabar ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik semua kejadian ini. Sabar ya, Nak. Sabar. Mungkin ini teguran Allah kepada kita. Ibu janji akan selalu bersama kamu, sayang. Ya. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Bu. Aku nggak bisa. Allah itu Maha Pengampun dan Pemberi Maaf jika hambanya bertobat dengan tulus.
kamu harus percaya bahwa ibu akan selalu menemani kamu, berada di sisi kamu selamanya. Sampai akhir hayat ibu. Ibu, Manda minta maaf. Manda nyesel. Manda udah nyakitin ibu. Manda minta maaf.